Hai semua, kembali ke Black Stories. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film tentang seorang murid yang menyimpan banyak teka-teki mengerikan dalam hidupnya. Di sini gurunya berusaha mencari tahu apa yang terjadi dalam hidup anak muridnya tersebut. Sosok Windigo juga akan hadir dalam film ini. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Langsung kita bahas, ini dia alur cerita Antlers 2021. Cerita dimulai dari perbincangan hangat antara ayah dan anak di tempat ayahnya bekerja. Si anak bernama Aiden, dan ini ayahnya yang bernama Frank. Aiden memberitahu ayahnya kalau dia mendengarkan suara aneh di situ, yang kemudian ditanggapi Frank dengan biasa saja. Frank lalu masuk kembali ke pabrik tua bekas tambang batu bara tempat dia bekerja. Di dalam pabrik tua itu, Frank tiba-tiba mendengarkan suara gemuruh aneh yang sama seperti yang dikatakan Aiden. Dia lalu terus masuk ke sebuah terowongan yang menemui rekan kerjanya. Di dalam, mereka kembali mendengarkan suara aneh itu. Frank dan temannya lalu mencari tahu asal suara tersebut. Mereka samar-samar melihat bayangan, dan tiba-tiba hal mengerikan pun terjadi. Di luar, Aiden yang sudah tidak sabar menunggu, berjalan menuju arah masuk ke pintu pabrik itu untuk mencari ayahnya. Daddy? 3 bulan kemudian, kita berkenalan dengan seorang guru di sekolah dasar anak-anak bernama Julia. Dan di sana, kita juga akan berkenalan dengan Lucas, anak sulung dari Frank yang bertemu makhluk mengerikan di awal cerita. Lucas terlihat pendiam dan pemurung. Dia juga selalu dibully oleh teman-teman sekelasnya. Sementara di rumahnya, Lucas selalu menyendiri sambil menatap foto keluarganya. Di kamar Lucas itu, terlihat seperti ada pintu rahasia yang dikunci dari luar. Dan dari dalam ruangan tersebut, seperti ada suara makhluk asing yang minta dibukakan pintunya. Kembali ke sekolah. Pagi itu Julia meminta Lucas untuk membacakan cerita karangan yang memang menjadi PR untuk mereka di hari sebelumnya. Dengan ekspresi datar, Lucas membacakan cerita yang dia karang di buku gambarnya. Dia menceritakan tentang 3 ekor beruang. Yang satu beruang besar dan 2 lainnya beruang kecil. Beruang besar selalu menjaga beruang-beruang kecil lainnya dan mengurus mereka. Tapi suatu hari, beruang besar dan salah satu beruang kecilnya sakit parah. Mereka menjadi lebih pemarah dan tidak memiliki cukup makanan seperti daging dan sebagainya. Cerita singkat dari Lucas membuat seisi kelas terdiam dan terheran-heran. Selesai jam pelajaran, ketiga teman Lucas yang membulinya di awal tadi terkejut ketika menemukan kotoran anjing di dalam tasnya. Temannya itu bernama Clint. Clint lalu berkelahi dengan Lucas. Akibat dari perkelahian itu, Lucas dibawa ke klinik sekolah untuk diperiksa. Untungnya dia baik-baik saja. Tapi Julia mulai mencurigai Lucas. Dia berusaha mencari tahu tentang data pribadi Lucas. Julia kemudian menelpon ke rumah Lucas. Teleponnya berdering terus, tapi tidak ada yang mengangkat di rumahnya. Ketika Julia mau pulang dari sekolah, dia melihat Lucas sedang berjalan sendiri. Kemudian Julia mengikuti Lucas, yang ternyata Lucas sedang berhenti di sebuah toko es krim. Julia kemudian menghampiri Lucas dan mentraktirnya makan es krim. Sambil menikmati es krim, Julia berusaha mencari informasi tentang keluarga Lucas. Lucas cuma bilang kalau dia memiliki adik bernama Aiden yang selalu bersama ayahnya, sementara ibunya sudah meninggal. Lucas selalu meninggalkan Julia dan meminta Julia untuk tidak mengikutinya lagi. Kemudian Lucas kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, dia menemukan bangkai serigala yang sedang dimakan oleh burung gagak. Dia lalu mengusir burung itu dan mengambil plastik untuk membawa bangkai tersebut. Sementara Julia masih penasaran dengan keluarga Lucas. Dia lalu menuju ke rumah anak itu. Dan saat dia mau masuk ke dalam rumah tersebut, tiba-tiba dia merasa ada hal yang aneh dan mendengar suara asing. Hello? Setelah mendengar suara itu, Julia mengurungkan niatnya dan bergegas pergi dari rumah Lucas. Singkat cerita, Julia sedang serius menyusun gambar yang sobek hasil karya Lucas. Tiba-tiba, Paul, saudara laki-laki Lucas, muncul dan mengejutkan Julia. Jesus! Dari perbincangan mereka, kelihatannya hubungan Paul dan Julia tidak terlalu baik. Julia mengaku bersalah telah meninggalkan Paul sendirian di masa kecilnya. Sementara di sisi lain, Lucas sedang mempersiapkan bangkai daging yang dia bawa tadi. Dia lalu membawakannya ke kamar yang dikunci itu dan meletakkannya di sana. Tiba-tiba, sosok laki-laki yang kelihatan buas muncul. Dan ternyata itu adalah ayahnya, yaitu Frank.
Frank kelihatan buas dan kelaparan sekali. Tidak lama setelah itu, adik laki-lakinya yaitu Aiden pun muncul dan memakan pemberian Lukas, tapi tidak sebuas ayahnya. Frank lalu mengusir Lukas dengan suara buasnya. Lalu Lukas keluar dan kembali mengunci kamar itu. Sementara itu, Julia berusaha mencari tahu informasi tentang Frank dari adiknya yang merupakan sheriff di kota itu. Julia menceritakan kalau dia sudah pergi ke rumah Frank dan mendengar ada suara aneh di rumah tersebut. Paul kemudian melarang Julia untuk ke sana tanpa seizinnya. Tapi Julia berusaha meyakinkan Paul kalau ada sebuah masalah yang tidak beres di rumah tersebut. Keesokan harinya, Lukas sedang memasang perangkap untuk menjebak hewan di hutan. Tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki, dan Lukas bergegas bersembunyi di balik sebuah pohon. Dari situ, dia melihat ada seorang pria tua sedang menatap ke arah bangkai, yang sepertinya bangkai mayat manusia. Di sekolah, Julia masih penasaran dengan Lukas dan memeriksa laci meja belajar Lukas. Dia menemukan beberapa buku tentang cara menangkap hewan, buku spiritual, dan buku gambar milik Lukas. Julia kemudian melaporkan temuan itu ke Ibu Ellen selaku kepala sekolah mereka. Ibu Ellen kemudian berjanji kepada Julia akan menemui ayah Lukas perihal temuan Julia ini. Ketika Julia berjalan keluar, dia melihat Paul sedang berbicara dengan pria tua yang berada di hutan tadi. Pria itu melaporkan temuannya tentang mayat manusia kepada Paul. Julia lalu mendekati Paul dan bertanya tentang apa yang disampaikan pria tua itu. Paul pun menjelaskan semuanya, dan membuat Julia semakin penasaran. Sementara itu di rumah, Lukas datang menemui Aiden. Dia memberikan Aiden makanan sambil terus melihat ke arah ayahnya yang sedang meringkuk lemah di sudut ruangan. Tiba-tiba Aiden batuk dan mengeluarkan darah hitam dari mulut dan matanya. Singkat cerita, Paul dan timnya membawa jasad temuan pria tua tadi ke ahli forensik. Ahli forensik itu menyimpulkan kalau jasad ini meninggal tidak wajar dan banyak gigitan manusia, bahkan sampai di tulang lateralnya. Hal ini jelas tidak mungkin karena bagaimana bisa manusia bisa menggigit tulang sebesar itu. Semuanya kelihatan bingung di ruang otopsi tersebut. Di siang hari, seperti janjinya, Ibu Ellen mendatangi rumah Frank. Ketika memasuki rumah itu, Ibu Ellen sudah mulai merasa mual karena bau bangkai di rumah tersebut. Dia kemudian menelusuri dan akhirnya menemukan pintu rahasia yang dikunci oleh Lukas. Ibu Ellen lalu menemukan Aiden yang jongkok di lantai. Dia lalu berusaha mau menolong Aiden. Tiba-tiba, Ellen diserang dari belakang oleh Frank. Frank dengan buas memangsa Ellen hingga tewas seketika. Dia tiba-tiba terlihat seperti memiliki kekuatan luar biasa setelah memakan tubuh Ellen. Dan sesuatu yang misterius keluar dari mulut Frank. Di sisi lain, Paul bersama tim dan pria tua itu melakukan penyelidikan di terowongan tambang batu bara tempat Frank terakhir kali terlihat sebagai sosok manusia. Di situ ditemukan banyak jimat tergantung, sama persis ketika Frank memasuki terowongan itu, dan juga terdapat tanduk hitam. Ketika melakukan penyelidikan, tiba-tiba Paul menerima telepon mendesak dan langsung meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Lukas sedang berjalan pulang menuju ke rumahnya. Lalu dia mendengarkan suara aneh dari balik hutan. Dia kemudian berjalan memasuki area hutan itu. Lalu dia bertemu dengan Clint. Clint ingin mengajaknya berkelahi. Tapi tiba-tiba, keduanya dikejutkan dengan makhluk misterius dari atas pohon dan langsung menyerang Clint. Melihat hal itu, Lukas bergegas lari menuju rumahnya. Kemudian dia menyadari ada mobil kepala sekolah di sana. Dia bergegas menuju kamar rahasia itu dan terkejut melihat pemandangan di situ. Dia menyadari bahwa Frank telah memangsa dan melarikan diri dengan melihat bercak darah di lantai. Kemudian Lukas berusaha menutupi mobil Ellen dan juga menghapus bercak darah di lantai itu. Julia lalu memberitahu Paul kalau dia meminta Ellen berbicara kepada Frank tentang Lukas. Tanpa basa-basi lagi, Paul dan rekannya pergi ke rumah Frank untuk mencari tahu kebenaran. Tapi dari luar rumah yang gelap itu, Paul dan rekannya tidak menemukan apapun dan memutuskan untuk kembali lagi besok paginya. Padahal, Lukas sedang bersembunyi di dalam rumah tersebut. Keesokan paginya, orang tua Clint membuat laporan mengenai anaknya yang juga hilang dan tidak pulang semalaman. Julia sempat berdebat dengan Paul karena salah satu muridnya juga menjadi korban hilang. Kemudian Julia memutuskan untuk pergi mencari tahu sendiri kebenarannya di rumah Frank. Julia menemukan mobil Ellen yang terparkir di halaman rumah Frank. Tim kepolisian langsung menangani TKP dan menemukan jasad Ellen juga kulit tubuh Frank yang sangat mengenaskan. Sementara di luar, Julia berusaha menenangkan Lukas dan membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter yang memeriksa Lukas mengatakan kepada Paul dan Julia kalau anak itu mengalami depresi dan dehidrasi serta trauma yang dalam.
Julia yang kasihan ingin mencari tahu di mana keberadaan Aiden adiknya Lukas. Tapi hal ini sempat dilarang oleh Paul karena dia tidak ingin saudarinya terlibat dalam kasus ini. Julia marah karena dia bilang Lukas adalah muridnya. Kemudian Julia pun pergi. Sementara di dalam ruang pasien, Lukas mengingat saat ayahnya mulai menderita akibat serangan yang dia dapatkan di tambang batubara itu. Kepada anak-anaknya, dia bilang kalau dia sedang sakit, dan dia mengurung dirinya, lalu meminta Lukas untuk tidak membuka pintu kamar itu dalam keadaan apapun. Beberapa hari kemudian, Lukas mengetuk pintu dan bilang kalau Aiden juga mulai sakit. Lalu ayahnya menarik Aiden masuk ke kamar itu juga dan meninggalkan Lukas sendirian. Keesokan harinya, Julia dan Paul pergi menemui pria tua yang menemukan jasad di hutan kemarin. Paul menanyakan tentang jimat yang mereka temukan di pertambangan batubara itu, lalu menunjukkan gambar karya Lukas. Pria itu lalu menunjukkan sebuah buku, dan dia bilang kalau makhluk mengerikan itu bernama Wendigo, iblis yang selalu lapar dan suka melahap tubuh manusia. Ketika iblis itu selesai makan, maka tubuhnya akan melemah, dan di saat itulah makhluk itu bisa dibunuh dengan cara membuat detak jantungnya berhenti dan mencabutnya. Tapi di saat itu juga, Wendigo itu bisa mencari inang yang baru yang sudah dipersiapkan dari turunan darahnya, sehingga hal ini sulit untuk dikalahkan. Di dalam perjalanan kembali, Paul mendapatkan panggilan dari kepolisian untuk datang ke tepi hutan, dan ternyata di sana ditemukan jasad Clint dalam kondisi yang mengenaskan juga. Paul masih sulit mempercayai hal ini. Tapi berbeda dengan Julia. Julia dan Paul lalu menjemput Lukas dari rumah sakit dan membawanya pulang. Singkat cerita, Paul meminta salah satu rekannya yang bernama Dian untuk berjaga-jaga di rumah Paul secara diam-diam. Di dalam rumah, Julia bilang ke Lukas kalau ayahnya Frank sudah meninggal. Tapi Lukas bilang kalau ayahnya belum meninggal. Dan yang mereka temukan itu hanya kulit ayahnya saja. Dia juga bilang kalau dia harus memberi mereka makan agar Frank bisa menyayanginya selalu. Julia semakin heran dengan kata-kata Lukas. Sementara di luar, Dean mendengarkan suara aneh datang dari arah berbeda. Dia pergi mencari tahu asal suara itu. Lukas selalu menunjukkan gambar hasil karyanya. Dia bilang ke Julia kalau ayahnya akan datang dan membawanya untuk bisa menemani Aiden di pertambangan batubara itu. Dean kemudian menghubungi Paul dan bilang kalau dia mendengarkan suara aneh yang berasal dari arah gudang di dekat rumahnya. Paul yang menerima kabar itu langsung bergegas pulang. Sementara itu Julia membawa Lukas untuk bersembunyi di suatu ruangan. Dean kemudian menemukan Aiden di dalam gudang kecil itu. Lalu dia menghubungi Paul. Tiba-tiba, Dean diserang oleh sesuatu dari belakang. Paul yang tiba di lokasi menemukan jasad Dean. Tiba-tiba, dia juga diserang oleh Wendigo. It's okay. Julia lalu keluar dari rumah dan menemukan Paul yang terluka parah. Mereka memutuskan untuk pergi ke tambang batubara itu untuk mencari Lukas. Dalam perjalanan, Julia menelpon ke kantor Paul dan mengabarkan kalau mereka sudah sampai ke pertambangan batubara dan meminta ambulan untuk menyelamatkan Paul. Julia dengan sigap turun dari mobil dan membawa senjata, lalu masuk ke dalam gudang pertambangan itu untuk mencari Lukas. Dia akhirnya menemukan Aiden dan Lukas. Di situ Lukas menyuruh Julia untuk pergi. Ternyata di sudut lain, Wendigo sedang lahap memakan mangsanya. Menyadari kehadiran Julia, dia lalu berusaha menyerang Julia. Julia lalu menembakkan beberapa peluru ke arah Wendigo itu. Dengan sigap, Julia mengambil petasan api dan menyerang iblis ini. Dia berhasil menusuk Wendigo dengan sebilah besi tapi tidak mempan. Kemudian Lukas bergegas dan menyerang Wendigo itu tepat di jantungnya. Melihat Wendigo itu tidak berdaya, Julia dengan sigap mengeluarkan isi jantungnya. Tapi seketika Wendigo itu mencari inang baru, yaitu Aiden, yang memang sudah menjadi target iblis itu sedari awal. Julia menyadari hal itu dan ingin membunuh Aiden, tapi jelas Lukas menghalanginya. Julia lalu menjelaskan kalau Aiden tidak bisa diselamatkan lagi. Lukas akhirnya menurut, lalu Julia menyuruhnya untuk memalingkan perhatiannya. Dan Julia pun mengakhiri penderitaan Aiden. Di akhir cerita, Lukas terlihat sedang berada di tepi danau. Di sana juga ada Julia dan Paul yang sedang membahas bagaimana nasib Lukas selanjutnya. Julia bilang kalau dia akan menjaga dan mengurusnya. Tapi tiba-tiba Paul terbatuk-batuk, dan dari mulut juga matanya keluar cairan hitam. Paul kemudian menyadari kalau dia sudah menjadi target inang Wendigo selanjutnya karena dia selamat dari serangan Wendigo malam itu.
Dan cerita pun berakhir di sini. Nah guys, itu tadi alur cerita Antlers selengkapnya. Kisah seorang anak yang setia menjaga ayah dan adiknya, walaupun mereka adalah makhluk yang berbahaya. Berikutnya masih banyak cerita-cerita menarik yang akan kita bahas. So, saya Jiwa, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. There's a. How did they get out?